Pernahkah Anda memperhatikan garis-garis unik di telapak tangan Anda? Apakah Anda memiliki garis tangan berbentuk huruf M? Atau mungkin ada garis bulan sabit yang membentuk lengkungan halus di bawah jari kelingking Anda? Jika iya, maka jangan abaikan itu karena bisa jadi Anda adalah pemilik takdir istimewa yang tidak semua orang miliki. Dan tahukah Anda, jika dua garis langka ini, huruf M dan bulan sabit, disatukan dan dipadukan dengan daun kelor, maka terbukalah sebuah pintu energi spiritual yang luar biasa, bahkan bisa menghubungkan Anda dengan kekuatan leluhur dan pelindung gaib. Simak video ini sampai selesai hanya di channel Khodam Sejati, karena kita akan membahas rahasia besar yang tak banyak diketahui orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, tempat kita mengungkap rahasia spiritual, ilmu kebatinan, dan tanda-tanda metafisik yang terukir di dalam diri kita. Terima kasih untuk Anda semua, para sahabat spiritual yang terus setia mengikuti setiap tayangan kami. Kehadiran Anda adalah semangat kami untuk terus menggali misteri-misteri kehidupan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, kami mengundang Anda untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang penuh makna dan pencerahan. Karena satu klik dari Anda adalah satu langkah menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Mari kita mulai dengan sebuah afirmasi sederhana yang bisa Anda ucapkan dalam hati. Saya adalah pribadi yang dilahirkan dengan keistimewaan. Saya menerima dan mengaktifkan potensi spiritual dalam diri saya untuk kebaikan dan petunjuk ilahi. Afirmasi ini bila diulang setiap hari dapat membuka gerbang kesadaran lebih luas dan memperkuat hubungan Anda dengan energi semesta. Inilah 6 energi spiritual jika garis tangan M dan bulan sabit dipaduka dengan daun kelor. 1. Garis tangan huruf M, takdir pemimpin dan intuisi tajam. Sahabat Khodam Sejati yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pada bagian ini, kita akan membahas secara khusus dan mendalam tentang salah satu tanda yang sangat istimewa dalam dunia ilmu tangan atau palmistry, yaitu garis tangan berbentuk huruf M. Mungkin sebagian dari Anda pernah memperhatikan telapak tangan sendiri dan menemukan garis-garis yang membentuk pola mirip huruf M. Garis ini terbentuk dari pertemuan antara garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan, yang secara alami membentuk sudut dan lengkungan menyerupai huruf kapital M. Namun, pertanyaannya, apakah ini hanya kebetulan? Atau ada makna mendalam yang tersembunyi di balik pola tersebut? Dalam tradisi spiritual dan metafisik, garis tangan huruf M bukan sekadar formasi biasa. Ia adalah simbol takdir besar. Garis ini diyakini sebagai penanda jiwa yang dilahirkan untuk memimpin, membimbing, dan membawa perubahan. Bukan berarti semua pemilik garis M langsung jadi pemimpin negara atau tokoh besar, tapi mereka memiliki potensi alami untuk dipercaya, diikuti, dan membawa arah dalam lingkungannya, entah itu dalam keluarga, komunitas, atau tempat kerja. Satu hal yang menarik, hampir semua orang yang memiliki garis tangan huruf M dikenal memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka bisa membaca situasi, memahami orang lain tanpa harus dijelaskan, dan seringkali merasa sesuatu akan terjadi bahkan sebelum ada tanda-tanda fisik yang tampak. Ini bukan sulap. Ini adalah kemampuan bawah sadar yang bekerja aktif, dan bagi pemilik garis M, kemampuan ini muncul sebagai fitrah.
Tidak heran jika banyak tokoh-tokoh besar di dunia, baik itu pemimpin spiritual, negarawan, atau bahkan pejuang kemanusiaan diketahui memiliki pola garis M di telapak tangan mereka. Ini seolah menjadi konfirmasi alam semesta bahwa mereka memang dititipkan misi khusus dalam kehidupan ini. Lebih dalam lagi, pemilik garis M juga dikenal jujur, tegas, dan tidak mudah dimanipulasi. Mereka punya kemampuan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Saat orang lain dibutakan oleh emosi atau tipuan kata-kata, mereka justru mampu membaca niat di balik wajah dan isi hati di balik ucapan. Maka tak jarang mereka dijadikan tempat curhat, rujukan keputusan, bahkan panutan dalam diam. Namun tentu saja setiap kelebihan datang dengan tanggung jawab. Pemilik garis M tidak hanya ditakdirkan sebagai penerima keistimewaan, tapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebenaran dan pembawa cahaya bagi orang lain. Jika mereka menggunakan kemampuan ini untuk kebaikan, maka jalan mereka akan dibimbing dan dimudahkan. Namun jika disalahgunakan untuk hal yang keliru, maka jalan hidupnya bisa penuh ujian sebagai bentuk peringatan. Sahabat Kodam sejati, jika Anda memiliki garis tangan berbentuk huruf M, maka bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Anda tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Anda adalah sosok yang menyimpan misi, menyimpan kekuatan batin, dan bisa menjadi pembuka jalan bagi orang lain, asal Anda mau menyadarinya, menerima, dan merawatnya. Dan ingat, dalam dunia spiritual, kesadaran adalah kunci. Saat Anda sadar bahwa Anda istimewa, maka energi ilahi akan mulai bekerja lebih kuat dalam hidup Anda. Namun, sahabat, perlu diingat bahwa garis M bukanlah jaminan seseorang langsung sukses atau menjadi pemimpin besar secara otomatis. Garis ini lebih tepat disebut sebagai potensi alamiah. Ia ibarat peta awal yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki bakat, bawaan, dan energi spiritual tertentu yang jika diasah dan diarahkan, akan membawa dirinya kepada jalan takdir yang luar biasa. Banyak pemilik garis M justru belum menyadari apa makna dari tanda tersebut. Mereka hidup seperti biasa tanpa memahami bahwa sesungguhnya mereka membawa pesan gaib dari semesta di telapak tangannya sendiri. Sayangnya, jika potensi ini tidak dikenali, tidak dijaga, atau justru diabaikan, maka kekuatan batin ini akan tertidur. Dan akhirnya hanya menjadi garis yang diam, tidak aktif, dan tak berguna. Padahal dengan sedikit kesadaran dan latihan batin, garis ini bisa menjadi kunci untuk membuka banyak pintu dalam kehidupan. Beberapa tanda bahwa energi garis M Anda sedang aktif antara lain, Anda sering merasakan firasat yang kemudian terbukti benar. Anda bisa merasakan suasana atau aura tempat, bahkan sebelum masuk ke dalamnya. Anda sering menjadi tempat orang lain meminta nasihat, walaupun Anda sendiri tak merasa lebih tahu. Anda merasa ada beban tanggung jawab yang besar dalam hidup, walaupun kadang Anda tak tahu dari mana datangnya. Itu semua adalah gejala bahwa energi metafisik dalam diri Anda sedang bekerja. Dan itu bukan hal yang harus ditakuti. Justru itulah tanda bahwa Anda mulai terhubung dengan jalan takdir Anda sendiri. Dalam ajaran kebatinan Jawa, orang-orang dengan tanda M dipercaya memiliki bawaan karisma. Kata orang tua dulu, uripmu iku diganheng karo tanggung jawab gedhe. Hidupmu itu diikat dengan tanggung jawab besar. Tidak semua orang punya beban seperti itu dan tidak semua orang sanggup menanggungnya, tapi Anda bisa. Karena jika tidak, garis itu tidak akan muncul di tangan Anda. Garis M juga menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melihat melampaui kata-kata. Anda bisa menangkap maksud tersembunyi. Anda bisa merasakan ketika seseorang bohong walau wajahnya tersenyum.
Anda bisa merasakan energi negatif dari seseorang hanya lewat pandangan mata. Inilah mengapa banyak orang yang memiliki garis M akhirnya menjadi pemimpin alami yang dipercaya tanpa harus memaksa. Penuntun spiritual baik formal maupun non-formal. Penyembuh batin yang mampu menenangkan orang lain hanya dengan kehadiran mereka. Dan kadang juga menjadi pemberi keputusan penting dalam keluarga atau lingkungan. Tetapi ingat, kemampuan itu tidak boleh disombongkan. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, maka semakin halus pula ujiannya. Gunakan kekuatan ini untuk membimbing, bukan menghakimi. Untuk menenangkan, bukan mengintimidasi. Karena tugas utama pemilik garis M bukanlah menjadi penguasa, tapi menjadi penuntun cahaya. Dan bagi Anda yang merasa memiliki garis ini, mungkin inilah saatnya untuk mulai merenung, mendalami diri, dan membuka pintu batin Anda agar cahaya dalam diri bisa memancar lebih terang. Sahabat Kodam sejati, garis tangan M bukan hanya garis, ia adalah jejak takdir. Ia adalah sandi spiritual yang ditulis di tubuh Anda sendiri oleh Sang Maha Pencipta. Jangan sia-siakan pesan itu, karena tidak semua orang mendapatkannya. Dan jika Anda memilikinya, itu berarti Anda dipilih. Plato 2. Garis bulan sabit, penanda energi gaib dan kekuatan penyembuh. Sahabat Kodam sejati yang budiman. Setelah kita membahas garis tangan huruf M sebagai tanda kepemimpinan dan intuisi tajam, kini kita melangkah ke salah satu tanda metafisik paling langka, yaitu garis tangan berbentuk bulan sabit. Tanda ini mungkin tidak sejelas huruf M. Ia lebih halus, lebih tersembunyi, dan hanya muncul di tangan orang-orang tertentu saja. Umumnya, garis bulan sabit tampak sebagai lengkungan halus yang muncul di bawah jari kelingking, atau terkadang di antara pangkal jempol dan garis kehidupan. Jika Anda menemukannya di telapak tangan Anda, maka jangan abaikan, karena ini adalah simbol yang sangat kuat dalam dunia kebatinan dan ilmu metafisika. Dalam tradisi spiritual Jawa, serta beberapa ajaran esoterik Timur Tengah dan India, bulan sabit melambangkan pintu masuk menuju alam bawah sadar, atau dalam istilah Jawa disebut sebagai gerbang gaib, yang menghubungkan alam jasad dan alam ruh. Mereka yang memiliki tanda ini dipercaya memiliki jiwa lama, atau dalam istilah metafisik sering disebut old soul. Jiwa yang pernah hidup berkali-kali dan membawa pengalaman dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Maka jangan heran jika seseorang dengan tanda bulan sabit memiliki sifat yang peka terhadap hal-hal tak kasat mata, cenderung pendiam dan suka menyendiri. Merasakan emosi orang lain seperti miliknya sendiri, memiliki daya tarik batin yang sulit dijelaskan. Garis ini juga menjadi tanda alami penyembuh. Ya, mereka yang memiliki garis bulan sabit seringkali tidak menyadari bahwa mereka bisa menenangkan orang lain hanya lewat sentuhan, pelukan, atau bahkan hanya dengan mendengarkan. Energi mereka secara alami bekerja sebagai penenang. Mereka bisa meredam emosi, mengurangi beban pikiran orang lain, dan bahkan menyerap energi negatif dari lingkungan. Walaupun seringkali mereka sendiri jadi cepat lelah karena menyerap energi yang bukan miliknya. Itulah sebabnya pemilik garis bulan sabit perlu belajar menjaga energi diri. Jika tidak, mereka bisa mudah stres, lelah, atau merasa bingung tanpa sebab. Sahabat Kodam sejati, tanda bulan sabit di tangan juga berkaitan erat dengan keturunan gaib atau darah spiritual tertentu. Dalam beberapa kasus, orang yang memiliki tanda ini berasal dari garis keturunan para leluhur spiritual. Entah itu wali, kiai, guru sufi, atau dukun putih yang pernah punya pengaruh besar dalam sejarah keluarganya.
Kadang mereka mendapatkan mimpi bertemu sosok berjubah putih atau mendengar bisikan saat hening atau merasa ditemani saat dalam bahaya. Semua itu bukan halusinasi. Itu adalah tanda bahwa ada kekuatan leluhur yang terus menyertai mereka. Namun semua ini hanya menjadi potensi. Kekuatan itu tidak otomatis aktif. Ia butuh kesadaran, ketenangan batin, dan niat yang suci untuk menggunakannya. Jika niatnya baik, untuk membantu, menyembuhkan, atau menuntun, maka pintu-pintu gaib akan terbuka. Sebaliknya, jika disalahgunakan, maka yang datang justru ujian yang berat. Ciri-ciri orang yang sudah menyatu dengan energi garis bulan sabit antara lain, mudah merasakan kehadiran makhluk halus, bisa mendeteksi energi sebuah tempat tanpa harus dijelaskan, sering mendapat firasat melalui mimpi, merasa batinnya bicara meskipun mulutnya diam. Kadang, tanpa belajar formal, mereka bisa menyembuhkan orang hanya lewat doa, air putih, atau bahkan tangan kosong. Dan satu lagi, mereka sering merasa seolah hidupnya tak normal seperti orang lain. Ada rasa asing, rasa berat, atau bahkan kesendirian yang tak bisa dijelaskan. Itu karena jiwa mereka sedang memikul tugas spiritual yang tak semua orang pahami. Sahabatku, jika Anda merasa memiliki garis bulan sabit, maka jagalah diri Anda baik-baik, karena Anda sedang membawa sebuah senjata batin yang sangat kuat. Tidak semua orang diberi karunia seperti itu. Garis bulan sabit adalah tanda kasih sayang semesta. Ia adalah isyarat bahwa Anda dipilih untuk menyentuh kehidupan orang lain, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan, bukan dengan ambisi, tapi dengan kasih sayang, bukan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan. Dan dalam dunia spiritual, mereka yang menyembuhkan orang lain sesungguhnya juga sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Quote 3. Daun kelor, penetral, penguat, dan pembersih energi. Sahabat kodam sejati yang budiman, setelah kita memahami dua tanda langka di telapak tangan, yaitu garis huruf M dan bulan sabit, kini tibalah saatnya kita membahas satu unsur penting yang mampu menguatkan, membuka, bahkan menyalurkan potensi gaib dari kedua tanda itu. Ia adalah daun kelor. Ya, daun kelor. Tumbuhan yang tampak sederhana ini ternyata menyimpan energi spiritual luar biasa yang sudah dikenal turun-temurun di kalangan para sesepuh, guru ilmu hikmah, ahli kebatinan, hingga para tabib tradisional Nusantara. Dalam bahasa Jawa, kelor sering disebut sebagai daun penolak bala. Ia bukan hanya dikenal karena khasiatnya untuk kesehatan fisik, tapi juga dipercaya sebagai salah satu tanaman yang memiliki getaran halus untuk menangkal energi negatif, menghancurkan sihir, dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Bahkan dalam beberapa tradisi, kelor dijadikan alat pendeteksi ilmu hitam. Konon, jika seseorang diganggu jin atau disantet, lalu disapu dengan daun kelor, maka tubuhnya akan bereaksi. Bisa berupa panas, gatal, atau getaran halus yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Mengapa daun kelor begitu kuat secara spiritual? Pertama, karena energi alamnya yang sangat netral dan bersih. Ia tumbuh dengan cepat, mudah beradaptasi di berbagai tempat, dan daunnya ringan serta mudah menyerap energi matahari dan udara. Inilah yang membuat kelor menjadi media yang sangat kuat dalam ritual pembersihan dan pembukaan aura. Kedua, karena getaran alami daun kelor mampu menyelaraskan energi tubuh dan alam semesta. Saat seseorang sedang terkena energi negatif, entah dari orang lain atau dari pikirannya sendiri, daun kelor bisa menyerap dan menetralkannya. Dalam dunia spiritual, ini disebut sebagai proses grounding, yakni menyambungkan kembali tubuh dan jiwa.
seseorang kepada frekuensi bumi yang stabil. Kelor bekerja seperti penyeimbang batin, terutama bagi orang-orang yang sensitif secara energi, seperti pemilik garis tangan huruf M dan bulan sabit. Yang menarik, banyak guru spiritual sepuh meyakini bahwa daun kelor bisa mengaktifkan energi kodam leluhur dalam diri seseorang. Artinya, jika seseorang memiliki garis spiritual di tangannya, maka penggunaan kelor dalam ritual bisa mempercepat terbukanya komunikasi batin dengan energi pelindung dari dunia halus. Sahabat kodam sejati, daun kelor juga digunakan dalam berbagai ritual pembersihan rumah, pemagaran diri, hingga sebagai bahan utama dalam air doa atau air ruqyah. Bahkan dalam dunia dukun putih, daun kelor sering dijadikan sarana untuk membersihkan benda pusaka, menetralkan keris yang liar, meluruhkan energi negatif dari tempat angker atau bekas lokasi kematian. Namun perlu diingat, penggunaan daun kelor dalam dunia spiritual tidak bisa sembarangan. Harus disertai dengan niat yang tulus, doa yang benar, dan energi diri yang bersih dari niat buruk. Karena sebagaimana media alami lainnya, kelor hanya akan bekerja jika penggunanya sejalan dengan hukum energi semesta. Dan tahukah Anda, dalam dunia kebatinan Jawa ada sebuah petuah tua yang mengatakan, wong kang uripe mbegedhuk nanging nyimpen daya luwih saking sewu. Artinya, orang yang hidupnya sederhana tetapi menyimpan daya lebih dari 1000. Itulah simbol daun kelor. Kecil, tidak mencolok, tapi menyimpan kekuatan dahsyat. Sahabatku, jika Anda sudah memiliki tanda garis M dan bulan sabit di tangan Anda, maka daun kelor bukanlah sekadar pelengkap. Ia adalah kunci pembuka. Kunci yang akan mengalirkan kekuatan yang sudah lama tertidur dalam diri Anda. Namun, kunci ini hanya bisa bekerja bila Anda memegangnya dengan tangan yang yakin dan hati yang bersih. 4. Jika garis M++ bulan sabit + daun kelor disatukan, sahabat kodam sejati yang penuh kesadaran, kini tibalah kita pada inti pembahasan yang sangat penting, yaitu apa yang terjadi jika 3 elemen luar biasa ini disatukan. Garis tangan huruf M, garis bulan sabit, dan daun kelor sebagai media spiritual. Ketiganya memiliki kekuatan masing-masing, namun ketika disatukan secara sadar, dan dalam kondisi spiritual yang tepat, maka terbentuklah segitiga energi gaib yang sangat kuat. Kombinasi ini bukan hanya membuka potensi tersembunyi dalam diri Anda, tapi juga mengaktifkan pelindungan tingkat tinggi dan koneksi langsung dengan dimensi spiritual leluhur. Mari kita kupas satu persatu efek dari penyatuan ini. Yang pertama, garis tangan huruf M adalah jalur takdir dan kepemimpinan. Ia mewakili ketegasan jiwa dan kejelasan arah hidup. Pemiliknya mampu melihat jalan ke depan dan diberi kekuatan batin untuk membuat keputusan besar. Jika diaktifkan dengan energi yang tepat, garis M akan membuka pintu menuju tugas spiritual seseorang di dunia ini. Yang kedua, garis bulan sabit adalah gerbang batin dan konektor ke dunia gaib. Ia adalah simbol dari intuisimu yang tajam, batin yang hidup, dan keterhubungan dengan leluhur atau khodam penjaga. Orang yang memiliki garis ini sangat mudah masuk ke dalam keadaan hening, tenang, dan bisa merasakan getaran di sekelilingnya. Yang ketiga, daun kelor adalah penguat dan penyalur. Ia bekerja seperti jembatan. Ia membawa energi alam, membersihkan jalur energi dalam tubuh, dan mengalirkan kekuatan dari langit dan bumi ke dalam diri Anda. Kelor tidak menyimpan energi,
tapi ia mempercepat proses pergerakan energi yang sudah ada dalam tubuh. Nah, jika ketiganya dipadukan dalam satu kesadaran ritual, maka yang terjadi bukan hanya sekadar aktivasi, melainkan penyatuan antara tubuh, batin, dan takdir spiritual Anda. Efeknya bisa sangat nyata dan cepat terasa. Beberapa orang melaporkan terasa seperti ada aliran listrik halus dari ujung jari ke dada. Tangan terasa berdenyut atau bergetar sendiri saat membaca doa. Mimpi-mimpi mulai hadir dengan pesan simbolik. Batin menjadi lebih tenang, tapi juga lebih peka. Aura tubuh menjadi kuat dan orang-orang sekitar mulai merasa beda saat berada dekat Anda. Yang paling penting, pintu komunikasi dengan kodam penjaga, leluhur, atau malaikat pembimbing batin mulai terbuka. Namun, sekali lagi, semuanya terjadi hanya jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang bersih. Sahabatku, garis M memberi arah, bulan sabit membuka penglihatan, dan daun kelor mempercepat aliran energi. Bila dipadukan, ini bukan hanya memperkuat pertahanan diri dari gangguan gaib, tapi juga menjadikan Anda magnet kebaikan. Rezeki menjadi mudah datang. Pertemuan dengan orang-orang penting menjadi tak terduga, dan Anda akan mulai merasa dipandu dalam berbagai keputusan hidup. Namun ingat, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Ketika Anda membuka pintu energi ini, maka Anda juga harus menjaga perilaku Anda, ucapan Anda, dan niat dalam setiap langkah Anda. Satu hal penting yang harus selalu diingat adalah kekuatan spiritual sejati tidak membuat seseorang menjadi sombong, tapi justru semakin rendah hati. Tidak menjadikan dirinya di atas orang lain, tapi justru semakin sadar bahwa ia hanya perantara kehendak ilahi. Jadi, bila Anda memiliki garis M, garis bulan sabit, dan ingin memanfaatkan kekuatan daun kelor untuk menyatukan semuanya, maka lakukanlah dengan khusyuk. Bersihkan diri, sucikan niat, lalu biarkan energi alam dan langit bekerja melalui diri Anda. Karena siapa tahu selama ini Anda merasa hidup Anda berbeda bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda dipersiapkan untuk menjadi pembawa terang bagi orang lain. 5 ritual aktivasi sederhana. Berikut adalah cara ringan untuk mengaktifkan kekuatan gabungan ini. Ambil 7 helai daun kelor segar, cuci bersih, teratur 2, siapkan segelas air putih dan baca doa atau niat. Ya Allah, aku mohon perlindungan dan petunjuk darimu. Buka kesadaran batinku dan kuatkan diriku dari segala gangguan lahir batin. Letakkan telapak tangan kiri dan kanan di atas daun kelor selama 3 menit. Setelah itu, usapkan air kelor ke wajah dan dada sambil menatap telapak tangan Anda 5. Lakukan di malam hari, khususnya malam Jumat, dalam kondisi hening, tanda-tanda energi sudah aktif. Jika dilakukan dengan benar dan penuh keyakinan, berikut tanda-tanda bahwa energi spiritual dalam diri Anda mulai aktif. Telapak tangan terasa bergetar halus atau hangat tanpa sebab. Muncul mimpi-mimpi yang membawa pesan atau isyarat. Anda menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, seolah ada pelindung tak kasat mata. Intuisi meningkat, seperti bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi. Kadang terasa merinding ketika berdoa atau menyebut nama-nama tertentu. Jika ini Anda alami, maka bersyukurlah. Artinya Anda sedang memasuki gerbang kesadaran spiritual tingkat lanjut. Sahabat khodam sejati, setiap garis di telapak tangan kita bukanlah kebetulan. Mereka adalah tanda-tanda yang dititipkan semesta untuk kita pahami dan manfaatkan.
Jika Anda memiliki garis M, garis bulan sabit, dan bisa menggunakan daun kelor sebagai media, maka Anda tengah menggenggam pintu kekuatan yang sangat langka dan luar biasa. Jangan sia-siakan karunia ini, jangan biarkan potensi dalam diri Anda tertidur. Aktifkan, rawat, dan gunakanlah hanya untuk kebaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati. Bagikan juga kepada sahabat dan keluarga yang mungkin memiliki tanda-tanda serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda semua selalu dalam lindungan ilahi dan dituntun oleh cahaya batin yang sejati. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.